Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Denny Setiawan, SPD, MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sri Fatimah Sumiati dengan NIM H211269, kemudian Agnes Hidayat dengan NIM H211281, Siti Sarah Apriliani dengan NIM H211266, Muhammad Nazar Pauji dengan NIM H211283, Tita Puspita dengan NIM H21273, Lisna Salsa Dahlan NIM H211223. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah benda yang mempunyai gerak. Semakin tinggi kecepatan benda gerak, maka semakin besar pula energi yang dimiliki. Misalnya, kelereng jatuh di atas meja ke arah di bawah gelas. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil dan motor yang melaju kencang di jalanan. Yang kedua, air yang mengalir di sungai. Itu adalah contoh energi kinetik di kehidupan sehari-hari. Siapa sih penemu energi kinetik? Dia adalah James Prescott Joule. Beliau lahir di Salford, Lancashire, Inggris. Rumus energi kinetik yaitu EK 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Dengan keterangan EK yaitu energi kinetik dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Tadi di rumus ada 1/2. 1/2 di sana tidak boleh diganti dengan angka yang lain. Jadi harus tetap 1/2. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah motor memiliki massa 100 kg, melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika motor tersebut direm secara mendadak, maka berapa energi kinetiknya? Dari soal energi kinetiknya. Dari soal tersebut, yang pertama kita ketahui yaitu ada dengan massa 100 kg, yaitu berarti massa diketahui yang pertama yaitu massa dengan massa 100 kg. Kemudian melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berarti yang kedua diketahui yaitu ada V yaitu kecepatan dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berarti yang ditanyakan yaitu EK energi kinetiknya. Mari kita masukkan ke dalam rumus, yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Jadi EK sama dengan 1/2 dikali M masanya yaitu 100 kg, 100 dikali V-nya yaitu 60 kuadrat. Kan V kuadrat jadi 60 kuadrat. Kita jumlahkan. Yang pertama 100-nya kita bagi dulu dengan 2 yang dari 1/2. Jadi 100 dibagi 2 menjadi yaitu 50. Jadi 1 dikali 50 dari hasil 100 dibagi 2. Dikali lagi, dikali 60 kuadrat hasilnya 3600. Jadi 1 dikali 5600. Jadi hasilnya adalah 180.000 Joule. Jadi motor tersebut energi kinetiknya adalah 180.000 Joule. Energi potensial. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda atau sistem karena kedudukannya, bentuk, atau keadaannya. Dan jika keadaan memungkinkan, maka energi tersebut dapat dimunculkan. Misalnya seperti benda yang berada pada kedudukan tertentu di atas permukaan tanah, maka benda tersebut menyimpan energi potensial karena faktor ketinggiannya. Selanjutnya yaitu ada tentang rumus dari energi potensial.
Rumus dari energi potensial itu M dikali G dikali H. M itu untuk massa benda, H itu untuk ketinggian, dan G itu untuk percepatan gravitas. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak dan kedudukannya. Hukum kekebalan energi mekanik yaitu energi benda akan selalu konstan atau tetap jika tidak ada gaya di luar yang bekerja padanya. Contoh energi mekanik yang pertama yaitu bola yang terletak di atas. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, mesin pembakaran internal. Rumus energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengerjakan contoh soal dari energi mekanik. Soalnya yaitu sebuah mangga memiliki massa 100 gram dilempar secara vertikal ke atas saat ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah, mempunyai kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut jika gaya gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat? Untuk langkah yang pertama, kita harus mencari energi kinetik dan energi potensialnya terlebih dahulu. Untuk energi kinetik, yaitu rumusnya setengah M kali Pi kuadrat. Setengahnya diturunkan ke bawah. Jika dari gram ke kilo, maka dibagi 1000, jadi 0,1 kilogram. Lalu si Pi-nya itu kecepatannya itu sudah diketahui yaitu 4. Di sini pi-nya dikuadratkan jadi 4 kuadrat. Diturunkan kembali setengah dikali 0,1 dikali 4 kali 4 kuadrat yaitu 4 kali 4 yaitu 16. Diturunkan kembali setengah diturunkan kembali setengah kali 0,1 dikali 16. Hasilnya yaitu 0,1 dikali 1,6. Si 1,6 ini yaitu hasil dari 0,1 dikali 16. Hasil dari setengah dikali 1,6 yaitu 0,8 Joule. Angka yang kedua yaitu menentukan energi potensial. Rumus dari energi potensial yaitu massa kali gravitasi kali ketinggian, M kali G kali H. Masanya kan sudah diketahui yaitu 0,1 dan gaya gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Ketinggiannya yaitu 10. Hasil dari 0,1 dikali 10 kan 1. 1 dikali 10 kan 10 Joule ya. Hasil dari energi potensial yang sudah dicari yaitu 10 Joule. Selanjutnya yaitu menentukan energi mekanik. Rumus dari energi mekanik ini yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetiknya itu kan 0,8 Joule dan energi potensial itu 10 Joule. Tinggal ditambahkan saja 0,8 Joule ditambah 10 Joule, hasilnya yaitu 10,8 Joule.